Perkenalkan, nama saya Karnasi, NIM 19104169008, kelas A2, Bagi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 1, yaitu menerapkan digital dalam pemasaran. Bootcadle mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Cadel 2003. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atas isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Memahami pemasaran. Dari Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun produk komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Understanding digital marketing. Pada akhirnya, tujuan dari semua jenis pemasaran adalah untuk menjaga pelanggan dan merangsang penjualan di masa depan. Alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif yang paling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Ini disebut dengan istilah ekonomi perhatian atau attention economy. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang memungkinkan oleh internet. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Di sini keahlian dan juga ide dari sekelompok orang itulah yang digunakan sebagai bantuan dalam menghasilkan konten sekaligus memfasilitasi pembuatan produk. Jika melihat dari konsep dasarnya, maka bisa diambil kesimpulan jika crowdsourcing itu adalah sebuah distribusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding atau urun dana atau penggalang dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal.
Lakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkanlah proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya. Yang kedua, mendaftarkan ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya sifat crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah atau memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Microtasking adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial hingga bermain finansial atau saham. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, unduh aplikasi microtasking. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Yang ketiga, mengisi survei online. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Yang kelima, menjadi freelance di berbagai bidang. Pemirsa digital, baik landscape media dan kebiasaan orang di media telah berubah. Ada banyak ceruk komunikasi yang sangat spesifik dan terfragmentasi yang dimainkan oleh beberapa saluran media digital. Pada saat yang sama, perhatian orang terfragmentasi oleh banyak saluran media baru dan alat-alat yang tersedia di atas media tradisional. Kami sekarang memiliki jejaring sosial, email, alat web, perangkat seluler, dan lebih banyak lagi yang dapat membuat perhatian kami terpecah-pecah. Dengan begitu banyak pilihan dan terlalu sedikit waktu, banyak audiens sekarang ini sangat terampil dalam mengabaikan pesan-pesan pemasaran. Kunci keberhasilan terletak pada 2 hal, yaitu yang pertama, ide-ide harus luar biasa dan Anda harus menemukan guru khusus yang terobsesi dengan produk Anda. Dan Anda juga harus bersedia mencurahkan sedikit perhatian pada apa yang mereka inginkan. Mereka yang menyukai Anda akan memberitahu teman-teman mereka, dan dengan demikian mereka telah menyebarkan berita yang baik tentang Anda melalui jaringan digital yang saling berhubungan. Mengelompokkan dan menyesuaikan pesan segmentasi adalah proses mengambil satu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan pengelompokan atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka akan merek. Misalnya, bank dapat melayani berbagai pelanggan, tetapi pesan-pesan disesuaikan dengan segmen-segmen yang dituju, seperti segmen generasi muda yang berpenghasilan tinggi, segmen pemilik usaha kecil, dan segmen pensiunan. Pesan-pesan yang disampaikan tentu akan sangat berbeda. Dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya. Karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Metrik penting atau KPI. KPI atau Key Performance Indicator adalah informasi statistik yang hanya memiliki signifikansi
nyata jika dibandingkan dengan data spesifik atau industri sebelumnya. Paling banyak dilihat. Informasi penting lainnya yang ditentukan oleh analisis web adalah lalu lintas. Dengan demikian, efek dari kampanye dari periklanan yang telah diterapkan tidak hanya mencerminkan peningkatan penjualan, namun juga pada peningkatan lalu lintas. Nilai halaman menunjukkan seberapa berharganya sebuah halaman sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pengunjung yang mengikutinya. Klasifikasi pengunjung. Bagi operator toko online, analisis web memberikan rincian pengunjung berdasarkan minat beli. Mayoritas pengunjung akan meninggalkan situs tanpa menyelesaikan pembelian. Tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Sekian ringkasan saya ucapkan terima kasih.